97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Pencinta Venus, selamat pagi. Selamat bergabung di talk show kita bersama Counterpain dengan tema terapi panas atau terapi dingin pada cedera olahraga. Nah, ini sudah bergabung bersama narasumber hebat kita pagi ini. Kita sapa satu persatu dulu ya, pencinta Venus. Ada Dr. Ni Putu Ardini Kartasasmita selaku praktisi kesehatan medical manager dari PT Taisho Pharmaceutical Indonesia. Selamat pagi Bu Dokter. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat. Yang di Makassar bagaimana ini? Di Sehat-sehat Makassar juga? juga alhamdulillah sehat, cerah juga cuacanya. Ini mendukung banget talk show kita pagi ini ya. Dan bersama Ibu Dokter juga sudah hadir nih ada Mbak Luli Berliana Pradila sebagai Product Manager Counterpain PT Taisho. Selamat pagi Mbak. Halo, halo pagi, Selamat pagi Mbak pecinta Luli. Venus, Mas Zaki. Apa kabar nih Mbak Lulinya? Alhamdulillah baik, baik. Mbak Lulinya nih masih misterius ya, soalnya belum kelihatan. Oh iya lupa, sorry. Halo, Nah, ternyata ini kelihatan fresh banget dengan rambutnya ya. Mbak Luli sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan kita juga bersama narasumber ketiga kita seorang atlet dan juga sebagai sport enthusiast ada Mas Ardiansyah Nur. Mas Ardiansyah Nur, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya saya mau ke Dokter Dini dulu deh. Ini soal kebiasaan kita di era pandemi, terus juga sekarang ini untuk tetap menjaga kesehatan, ya kan? Bisa dijelasin nggak Bu Dokter nih, yang dimaksud dengan olahraga atau latihan fisik yang benar? Nah, yang benar itu yang seperti apa sih Bu Dokter? Oke, terima kasih Mas Zaki dan juga pecinta Venus. Jadi kalau kita biasanya berolahraga selalu bilangnya olahraga itu harus baik, olahraga Mm-mm. itu harus benar gitu ya. Tapi kita kembalikan ke definisinya bahwa Betul. sebenarnya kalau kita melakukan olahraga itu harus baik, benar, terukur dan teratur gitu. Jadi nggak cuma baik dan benar saja, tapi ada terukur dan juga teratur. Nah, Mm. kita sebutnya adalah sebagai olahraga yang BBTT gitu. BBTT. Ya, Oke. baik, benar, terukur dan teratur Mas Ya. Zaki. Gitu. Nah, kalau olahraga yang baik itu apa gitu ya? Secara definisi kalau olahraga yang baik pertama kita harus sesuaikan busana dan juga sepatu yang digunakan untuk olahraga sesuai dengan olahraga yang akan kita lakukan gitu ya. Apakah olahraganya akan dilakukan di dalam ruangan, Mm. di luar ruangan gitu kan, atau di suhu udara panas atau suhu udara dingin. Nah, itu harus sesuai gitu. Nah, lingkungan olahraganya itu juga harus sesuai, misalnya jauh dari keramaian, jauh dari polusi gitu. Nah, mungkin untuk seperti di Kota Jakarta saat ini ya yang ramai di sosial media bahwa memang sedang tidak kondusif untuk melakukan olahraga di luar ruangan, terutama di Oke. pagi hari. Mm-mm. Karena polusi udara di Jakarta pada pagi hari itu berkali-kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh organisasi Bahkan lebih tinggi, internasional. iya iya. Ya, gitu ya. Nah, itu tadi yang baik. Nah, kalau yang benar itu seperti apa? Kalau yang benar, ketika kita melakukan olahraga, itu harus merupakan satu kesatuan dari fase-fase olahraga itu sendiri. Mm-mm. Jadi harus ada pemanasannya, gitu kan? Ada gerakan intinya, dan ditutup dengan pendinginan gitu. Jadi nggak boleh olahraga kita hanya ambil capek males pemanasan kita Iya. mau ambil gerakan inti aja gitu. Heeh, Terus heeh. nggak pakai pendinginan Pendingin juga betul. langsung berhenti. Nah Mm-mm. itu mengakibatkan akan mudah terjadinya cedera juga gitu ya. Oh. Nah kemudian terukur. Nah yang Mm-mm. dimaksud dengan terukur di sini adalah disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Mm-mm. Karena kita tahu olahraga itu ada yang intensitas ringan, ada yang intensitas sedang, ada yang intensitas berat. Nah, ketika misalnya kita lagi lelah, kita lagi capek, lagi perjalanan jauh, atau lagi tidak fit, Mm-mm. maka diusahakan boleh melakukan olahraga, tapi yang intensitasnya ringan gitu ya. Jangan misalnya habis melakukan perjalanan jauh, terus karena teman-teman yang ngajak, yuk nge-gym, Ya. kita nge-gym gitu dari pagi sampai siang. Nah, itu Mm-mm. jangan juga karena tubuh juga perlu istirahat Istirahat. gitu. Oke. Nah, makanya
Bagaimana mengetahui olahraga itu intensitasnya? Paling gampang adalah dengan talk test nih Mas Zaki. Dengan apa, Dok? Talk test atau Oh, tes berbicara. talk test. Jadi, ya, jadi kalau misalnya kita sedang olahraga, kalau kita masih bisa ngobrol nih kayak gini atau bahkan nyanyi-nyanyi gitu ya sambil karaokean olahraganya, nah itu kita sebut dengan olahraga intensitas yang ringan Oke. gitu. Tapi kalau kita sudah tidak bisa bernyanyi, hanya bisa mengucapkan kata-kata gitu ya, sepatah dua patah kata gitu, nah itu masuk ke intensitas sedang. Oke. Nah, kalau yang olahraganya tuh terus kita hanya fokus untuk mengatur nafas nih, udah nggak bisa lagi mau ngomong-ngomong Ngobrol apa-apa ya. gitu ya, udah nggak bisa ngegosip juga Nggak gitu ya, bisa gibah dengan nggak partnernya. bisa gibah gitu dengan partnernya, nah itu kita bilang intensitasnya berat gitu. Oh, berarti yang Jadi cuman fokus inhale dan exhale gitu ya? itu sudah termasuk intensitas berat untuk tubuh kita ya, Iya. karena intensitas itu tergantung kepada pribadi masing-masing gitu. Jadi bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya nih Mas Zaki biasa olahraga, biasa fitness gitu Ya. dengan orang yang olahraganya cuma sebulan sekali. Nah, pasti akan berbeda kan gitu. Makanya intensitas itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Yang Hmm. terakhir adalah yang teratur. Nah, kalau yang teratur berarti olahraga itu harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya dilakukan 3 sampai 5 kali seminggu. Nah, dalam seminggu itu kita harus ada waktu istirahatnya. Kenapa sih harus ada waktu istirahat? Supaya sel-sel tubuh kita bisa memperbaiki dirinya ketika ada yang rusak atau yang Oke. kelelahan gitu, Mas Zaki dan juga pecinta Venus. Wah, ternyata memang yang namanya olahraga itu bukan cuman serta-merta yang keringetan, habis itu saya udah olahraga, gerak dikit udah olahraga. Padahal ada syarat yang benar tercapai BBTT tadi ya, Bu Dokter ya. Ya, Tapi nggak ya. bisa dipungkiri juga, Bu Dok, kalau kita udah olahraga kadang suka cedera. Nah, itu sebenarnya kalau yang ngomongin soal cedera pada olahraga itu ada berapa macam sih, Dok, dan apa aja gitu bedanya masing-masing? Nah, oke. Jadi kalau cedera olahraga sendiri itu kita bedakan jadi dua macam nih, Mas Zaki. Oh, dua macam Ada ya. ada dua macam. Jadi ada yang cedera berkaitan dengan suhu udara saat kita melakukan olahraga, ya, karena kita tahu sekarang ini Indonesia lagi dilanda El Nino yang berarti kita akan mengalami masa musim panas yang lebih panas dari biasanya dan juga berkepanjangan. Sehingga bisa jadi terjadi cedera olahraga yang berkaitan dengan suhu udara panas tersebut. Nah, Oke. misalnya apa? Cedera-cedera olahraga yang berkaitan dengan suhu udara panas, gitu ya. Yang pertama, otomatis yang paling gampang kita lihat adalah terjadinya dehidrasi, ya kan? Iya. Ketika kita dehidrasi, otomatis akan mudah terjadinya cedera-cedera baik itu yang dialami oleh tubuh di luar ataupun di dalam tubuh, gitu ya. Oh. Nah, yang kedua adalah kram otot. Jadi kalau kita lagi olahraga, terus terjadi kram otot, itu bisa juga salah satunya adalah terjadinya dikarenakan tubuh kita terlalu panas nih gitu. Jadi udah suhu suhu di dalam tubuh kita terlalu panas sehingga terjadinya kram otot tersebut. Atau misalnya bisa sampai kita mengalami gangguan kesadaran gitu kan, mulai merasa bingung, kemudian sampai pingsan, atau yang paling ditakutkan dari cedera olahraga dikarenakan suhu panas itu adalah heat stroke, yaitu stroke yang Oh. terjadi dikarenakan suhu tubuh terlalu tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat di beberapa reference ya, terutama reference-reference dari apa namanya Federasi Internasional Atletik atau yang lain-lain itu disebutkan kalau kita olahraga di suhu 25 derajat Celcius, suhu ruang 25 derajat Celcius, kalau metode-metode untuk mendinginkan suhu tubuh, maka suhu tubuh inti kita bisa sampai ke 40 Wah. derajat Celcius. Jadi itu adalah salah satu resiko terjadinya peningkatan suhu inti tubuh yang menyebabkan cedera olahraga ya. Oke. Yang kedua adalah cedera muskuloskeletal. Nah, cedera muskuloskeletal ini apa? Cedera yang berkaitan trauma. Ketika kita melakukan olahraga, terjadi trauma sehingga otot dan tulang kita terjadi cedera. Gitu, Mas Zaki. Aduh, Bu Dokter ini detail banget ya. Tadi penjelasannya soal cedera. Ternyata dehidrasi juga termasuk cedera ya, Bu Dokter ya. Ya, Dan benar sekali. yang perlu kita ketahui tentunya adalah saat kita cedera nih, pertolongan pertama apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu tadi maka kita harus tahu dulu jenis cederanya apa.
Kalau tadi cederanya berkaitan dengan suhu udara di sekitar kita yang terlalu panas gitu ya, itu berarti kita harus melakukan metode-metode pencegahan dan juga melakukan metode-metode yang dapat menurunkan suhu inti tubuh saat terjadi cedera tersebut. Oke. Misalnya apa? Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan metode pendinginan suhu tubuh ya. Jadi beda dengan pendinginan yang tadi kita sebut untuk Heeh, olahraga yang ya. pemanasan, gerak inti, pendinginan itu ya. Ini namanya adalah metode pendinginan suhu inti tubuh. Nah, biasanya metode pendinginan ini diberikan saat kita melakukan gerakan pemanasan ataupun saat melakukan gerakan inti supaya pada saat pemanasan dan gerakan inti tadi suhu tubuh kita tidak meningkat dengan drastis. Nah, apa yang biasa dilakukan? Yang pertama paling mudah adalah minum minuman dingin misalnya. Itu Oke. akan membantu kita untuk menurunkan suhu inti tubuh. Mm-mm. Kedua, kalau kita suka lihat tuh ya di iklan-iklan gitu, orang lagi lari terus dia apa namanya pakai water spray gitu kan, Heeh. mukanya dituang pakai air. Nah, Heeh. itu adalah salah satu metode untuk mendinginkan suhu tubuh Oh, itu salah gitu. satu metode ya. Atau Iya, iya, iya. ya, Kirain hanya atau kebutuhan kita, untuk sosial media gitu. nah enggak, jadi salah satu tujuannya dengan menyiram air Heeh. gitu, pakai water mist gitu, spray-spray yang Iya, di iya, iya. spraykan di muka gitu ya, atau di bagian tubuh gitu, atau pakai handuk dingin. Itu adalah metode-metode yang digunakan untuk menurunkan suhu inti tubuh saat berolahraga di udara yang panas, Oke. termasuk di dalamnya menggunakan obat-obatan topikal yang memang sifatnya itu bersifat dingin gitu ya. Nah, kalau yang cedera muskuloskeletal, kita harus tahu dulu cederanya akut atau cederanya kronis. Iya. Nah, kalau cedera akut berarti cedera yang baru saja terjadi. Misalnya apa? Terkilir gitu kan, Oh, kesleo, itu kan cedera akut. Nah, mm-mm. ini yang terkadang di masyarakat kita suka salah. Kalau cedera akut pasti langsung diberikan krim-krim yang sifatnya panas sambil dipijat Mm-mm. gitu. Nah, dipijat, dimasas gitu. Padahal itu tidak boleh pada saat kita cedera akut Mm-mm. gitu. Kalau cedera akut, berikanlah sensasi-sensasi yang dingin. Oke. Itu bisa dikompres es, bisa berikan krim-krim yang atau obat-obatan yang sifatnya dingin. Pokoknya kalau cedera akut itu kita mengingat adanya definisi no harm, Mm-mm. no heat, no alcohol, no running, dan no massage gitu. Jadi tidak boleh diberi yang panas-panas, tidak boleh minum alkohol, batasi kegiatan dan juga tidak boleh dilakukan pemijatan gitu Mas Zaki dan juga pecinta Oke. Venus. Nah, berarti udah tahu sekarang langkah yang harus dilakukan kalau cedera ya. Harus kenali dulu jenis cederanya seperti apa. Apakah cedera hati ya atau Nah, cedera itu beda lagi fisik. ya. Lain lagi itu. Tapi Bu Dokter nih, untuk yang perlu kita ketahui juga saat cedera itu apa sih yang harus kita hindari gitu. Untuk menghindari dari cedera yang lebih parah misalnya. Nah, kalau kita cedera, terutama yang cedera akut, otomatis metode yang kita gunakan tadi ya, no harm dan juga metode RICE. Mm-mm. Rest, ice, compression, and elevations. Jadi begitu kita mengalami cedera akut, yang tadi terkilir atau kesleo, kita cari sesuatu yang sifatnya dingin. Bisa dikompres dengan handuk dingin, Mm-mm. bisa dikompres dengan es batu gitu ya, pakai handuk dikompres pakai es batu, atau apapun yang dingin, langsung kita kompres ke area yang cedera tersebut. Mm-mm. Nah, kemudian kita letakkan, kita bebat supaya dia tidak makin bengkak Mm-mm. gitu, dan kita letakkan agak sedikit lebih tinggi dari area jantung kita supaya aliran darah kembali ke jantungnya itu Mm-mm. lebih lancar, sekitar 10 menit lah ya kita letakkan lebih tinggi seperti itu. Mm-mm. Makanya ketika kita cedera, kita harus tahu dulu apakah ini cedera akut atau cedera kronis. Karena Ya. kalau cedera akut tadi tidak boleh yang panas-panas, harus yang dingin-dingin. Kalau cedera kronis itu boleh digunakan yang panas-panas, atau untuk kram otot malah harusnya dipakai yang panas-panas, karena kan kalau kram otot itu ototnya tegang, ototnya kaku, Mm-mm. maka diperlukan sesuatu sensasi panas untuk membantu ototnya relaksasi gitu Mm-mm. Mas Zaki. Oke, detail banget deh kalau penjelasannya dari Dokter Dini ya.
Dan untuk selanjutnya masih di talk show bersama Counterpain dengan tema terapi panas atau terapi dingin pada cedera olahraga. Masih bersama tiga narasumber hebat kita, ada Dr. Niputu Ardini Kartasasmita selaku praktisi kesehatan medical manager dari PT Taisho Indonesia. Ada Mbak Luli Berliana Pradila sebagai product manager Counterpain PT Taisho Indonesia, dan ada Ardian Syanur sebagai seorang atlet dan juga sport enthusiast. Tadi kita udah dengarkan penjelasan Ibu Dokter soal olahraga itu apa, jenis-jenis cedera itu seperti apa, penanganannya yang seperti apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang saya mau ke Ibu Dokter lagi nih, Dokter Dini, minta tolong dong bagaimana sih untuk manajemen terapi itu sendiri untuk cedera olahraga, ada nggak? Nah, tadi jadi kalau cedera olahraga kita ketahui dulu jenis cederanya, apakah cedera akut, cedera kronis, kemudian apakah ada luka terbuka atau tidak gitu ya. Kalau cedera akut tadi kembali lagi berlaku prinsip no harm, no heat, no alcohol, no running, no massage gitu ya. Oke. No heat, no alcohol, no running, no massage. Tapi apa yang diberikan? Yang diberikan itu adalah metode RICE. Rest, ice, compressions, and elevations. Supaya apa? Supaya tidak makin bengkak. Supaya peradangannya dapat slow down gitu ya, dapat diperlama gitu. Nah, kalau yang tadi kram otot atau cedera kronis itu kita boleh menggunakan krim-krim yang sifatnya tadi panas gitu ya. Contohnya apa sih krim yang sifatnya panas? Yang mengandung metil salisilat, yang mengandung eugenol gitu, yang mengandung capsaicin atau cabai kita kenalnya di sini gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh obat-obatan topikal yang biasanya digunakan untuk menterapi kram otot ataupun cedera kronis lainnya. Gitu Mas Zaki. Oke, tadi udah dijelasin no heat, no cool, terus apa lagi tuh? No heat, no heat, alcohol, no running, no running, no massage. no massage, no woman, no cry, ya. Nah, iya. Tadi sempat disinggung sama Dokter Dini itu tentang panas dan dingin, terapi panas dan terapi dingin. Nah, Dok, produk seperti apa sih atau cara seperti apa gitu loh yang kita gunakan untuk terapi panas dan terapi dingin ini, Dok? Ya, jadi kan pada prinsipnya adalah untuk yang terapi dingin ataupun terapi panas adalah sensasi yang kita berikan di area yang cedera tersebut ya. Jadi kalau terapi dingin apapun yang memang sifatnya dingin gitu kan, bisa dikompres dengan air dingin gitu ya. Atau kalau misalnya kita mencegah heat stroke tuh biasanya kalau untuk orang olahragawan tuh habis maraton atau apa mereka suruh berendam di bak yang dingin gitu betul, ya. yang sempat Itu saya dapat untuk waktu pelatihan timnas ya. ya gitu ya. Nah, jadi di situ itu memang untuk mencegah terjadinya penaikan suhu inti yang menyebabkan cedera olahraga karena suhu panas, atau kalau yang berkaitan dengan cedera muskuloskeletal diberikan yang dingin-dingin, misalnya tadi apa namanya kompres air dingin, kompres es gitu, ataupun krim ataupun obat-obatan yang bersifat dingin, misalnya diberikan mentol atau diberikan kloretil, itu fungsinya untuk memperlama atau memperlambat peradangan yang ada dan juga mencegah terjadinya pembengkakan lebih hebat lagi gitu kan. Nah, kalau tadi karena kram otot atau karena cedera yang kronis, misalnya nyeri punggung nih udah berbulan-bulan sakit gitu ya punggungnya, nah itu bisa kita berikan obat-obatan yang memang memiliki sifatnya sensasi hangat. Misalnya tadi kandungannya apa? Ada yang mengandung metil salisilat, ada yang mengandung capsaicin. Nah, itu bisa diberikan, atau paling mudah misalnya kita mau kompres dengan air hangat, itu juga monggo gitu ya. Jadi memang yang paling mudah yang dirasakan oleh si pasien tersebut atau yang bisa paling mudah dilakukan oleh masyarakat saat terjadi cedera tersebut. Begitu Mas Zaki. Jadi harus tahu cederanya apa, jadi bisa tahu penanganan yang tepat seperti apa gitu ya. Apakah cocok Ya, untuk karena terapi kan panas beda atau cedera, terapi beda dingin? penanganannya. Beda cedera, beda penanganan. Dok, kapan sendiri nih kita harus pakai terapi panas dan kapan kita pakai terapi dingin saat cedera olahraga? Pasti beda dong, Dok ya. Ya, tadi kalau terapi dingin ya kita gunakan untuk cedera-cedera akut, misalnya terkilir, kesleo yang kita tahu ada peradangan di situ kan, Itu kita kemudian ada pakai terapi pembengkakan.
terapi Terapi dingin. Nah, dingin. kalau Oke. terapi panas kita gunakan untuk kram otot ataupun untuk cedera-cedera kronis, misalnya itu nyeri nyeri punggung bawah yang sudah berjalan kronis gitu kan, Mm-mm. itu boleh diberikan yang terapi panas Terapi panas. gitu. Wah, menarik sekali ya, pencinta Venus, dan pastinya untuk talk show kita dengan tema terapi panas atau terapi dingin pada cedera olahraga ini pas banget udah dijelaskan sama Dokter Dini tadi. Dan sekarang ini saya mau mengajak bergabung bersama kita. Kali ini ada Mas Ardiansyah. Halo Mas, Nah, Mas Ardiansyah, boleh dong kita ya Mas. mau lihat nih wajahnya Mas Ardiansyah? Bentar Mas, bentar Ya, Mas ya, bentar. Ah, oke. Nah, ini dia nih. Halo Kalau tadi Mas, kita jelaskan dari dokter, sekarang nih yang sudah terjun langsung ke bidang olahraga. Mas Ardiansyah, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik Mas, Sehat ya? Alhamdulillah Sudah sehat. berapa kali cedera yang dialami Mas Ardiansyah selama ini? Kalau cedera lumayan sih Mas, udah 3 sampai 4 kali lah. Oh, lumayan ya. Iya, iya, iya. Nah, Iya, tapi cedera yang sama sih Mas. nah, cedera yang sama ya. Oke. Iya, Sebelumnya kita cedera mau yang sama. ngobrol dulu nih sama Mas Ardiansyah. Sebelumnya pengen tahu kenapa sih Mas Ardiansyah ini pengen menjadi seorang influencer gitu loh. Khususnya bidang olahraga. Apa yang membuat Mas Ardiansyah tertarik untuk menjadi seorang influencer sport? Eh, Kenapa saya memilih jadi influencer di bidang olahraga? Karena saya sendiri kan penikmat olahraga Mas. Jadi saya ingin berbagi hal-hal positif tuh buat anak-anak muda, seperti gaya hidup seorang atlet itu seperti apa, pola makan atlet itu seperti apa. Dan kadang juga saya membagi konten-konten kayak motivasi buat anak muda yang suka olahraga futsal gitu Mas. Jadi saya lebih senang berbagi hal positif tuh Mas buat anak-anak muda, karena saya lihat di Indonesia atlet-atlet futsal itu masih sedikit yang berbagi pengalaman dan kayak berbagi edukasi tuh buat teman-teman di luar sana yang kayak kurang pengetahuan soal gimana sih cara hidup seorang atlet itu seperti apa, kayak gitu Mas. Oke, semoga bisa menginspirasi anak Iya, muda saya harapannya ya, seperti itu Mas, hidup benar. sehat gitu ya, Iya, dan benar tetap Mas. sehat juga Iya, pastinya. Kalau dari iya Mas. Mas Ardiansyah sendiri nih, sebagai informasi juga untuk pencinta Venus yang mungkin belum tahu, sekarang ini lagi menggeluti bidang olahraga apa sih? Kalau sekarang kan saya kebetulan atlet futsal Mas, jadi saya lebih sering latihan futsal aja sih. Tapi Oke. sambil kalau ada waktu luang paling nge-gym sendiri, Mm-mm. gitu Mas. Iya, Oh, sering futsal ya. Lebih suka iya. futsal di rumput atau di lapangan? Di tanah Eh, gitu. iya, karena kan saya kebetulan atlet futsal profesional juga Mas. Jadi Eh. latihannya lebih ke interlock sih Mas, lapangannya yang kayak lantai. Kalau yang rumput udah jarang sih. Oh, iya, 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 yang Iya, standar karena turnamennya internasional juga ya. lebih sering. Iya Mas, alhamdulillah Ah, juga. ini kan nggak bisa Iya. dipungkirin kalau main futsal tuh kadang suka sliding-slidingan ya kan, Nah, udah salto-saltoan, pasti tuh Mas, benturan, benturan itu adu pasti adu kontak body. kontak body, bener banget. Sering banget dong yang namanya cedera ya kan. Nah, seperti apa Iya sih Mas. yang Mas Ardiansa alami gitu loh saat cedera, dan apa aja penyebabnya? Kalau cedera kemarin yang saya alami tuh kemarin sempat engkel juga Mas. Mm-mm. Wah. Terus sempat lutut juga, yang baru-baru ini lutut sih yang lebih parahnya. Kalau engkel tuh kemarin karena salah tumpuan aja sih Mas. Pas Oke. jam Mm. kayak tergilir gitu. Jadi Tergilir. kalau penanganan engkel itu kemarin, kebetulan saya ada fisioterapi juga di klub. Jadi saya sambil fisioterapi dan sambil penguatan juga buat penguatan sendi engkel itu Mas. Terus kalau lutut kemarin bisa dibilang parah juga sih Mas, sampai kena meniskus, bantalan sendi itu sempat sobek. Waduh. Jadi sempat operasi juga Mas kemarin di bulan 11 kemarin, awal bulan 11. Jadi saya sempat operasi. Terus saya jalani pemulihan selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan Mas. Mm-mm. Saya sudah bisa kembali lagi ke lapangan dengan intensitas latihan yang tinggi, pertandingan yang intensitasnya juga yang lumayan tinggi. Jadi penanganan itu sambil terapi, sambil penguatan juga, sambil terapi penguatan. Jadi sambil ngilangin trauma juga sih Mas, paling susah sih sebenarnya. Oh, traumanya. Gitu Mas. Iya Mas, karena
kadang kita mau gerak kanan, gerak dikit tuh kayak, aduh nanti kambuh lagi, Was-was nanti gitu ya. kena lagi. Iya, was-was jadinya Mas, bener. Benar-benar. Jadi itu yang lebih lama sih Mas, karena sempat operasi juga kan, jadi sempat Oke. 5 sampai 6 bulan Mas saya pemulihan. Oh, lumayan berat juga ya. Iya, Tapi memang lumayan Mas. kalau cedera itu tadi udah disampaikan sama dokter Dini juga penanganannya kan lebih lanjut. Ada fisioterapi juga yang Mas Ardiansa lakukan. Tapi selain itu ada nggak Iya. sih penanggulangan lain yang Mas Ardi biasanya lakukan kalau lagi cedera apa aja? Penanggulangan sendiri, Iya. maksudnya penanganan sendiri gitu. Penanganan sendiri Oh saat kalau cedera. penanganan sendiri tuh kemarin sempat kayak fisioterapi juga kan sebelum gabung ke klub kan biasa ada latihan sendiri tuh Mas. Mm-mm. Jadi kadang kayak ya kadang kecapean otot, kadang cuman pegal-pegal. Jadi kadang cuman ya itu kayak yang dokter tadi bilang mungkin kayak cuman kalau pegal-pegal kadang yang panas-panas, kadang cuman dikompres kadang cuman yang kayak lotion yang buat ngatin otot. Lebih penanganan yang kayak gitu aja sih Mas kalau sendiri, soalnya kan nggak ada fisioterapi kan, jadi kayak pengen yang instan gitu Yang Mas, instan, kayak betul. es batu, kayak iya lotion yang hangat, kayak gitu Mas sih kalau penanganan sendiri sih. Penanganannya yang cepat gitu ya, langsung Yang bisa cepat dilakukan iya, dengan diri cuman kan sendiri. nggak betul Mas, cuman kan cederanya bukan yang parah kan, cuman kayak pegal-pegal aja, cuman kecapean otot aja, jadi ya yang instan aja sih, yang kayak kompres es atau yang lotion yang buat hangat buat otot gitu. Oke, wah, Iya. memang ternyata kalau seorang atlet khususnya futsal itu udah tahu seperti apa ya langkah yang harus dilakukan saat cedera gitu, udah tahu terapi panas atau terapi dingin nih yang harus dilakukan. Iya, Mas Ardiansyah, benar terima benar. kasih ya udah berbagi ya Sama-sama Mas. pengalaman dan ceritanya. Ya, Sukses juga untuk Mas Ardiansyahnya, tapi tetap di amin. sini bersama kita. Nah, ini Baik Mas. menarik sekali karena obrolan kita ini udah ada hubungannya dengan terapi panas dan terapi dingin. Udah disampaikan juga sama Dokter Dini tadi bentuk penanganannya seperti apa. Nah, sekarang ini saya mau ngobrol sama Mbak Luli Berliana Pradila sebagai Product Manager Counterpain PT Taisho Pharmaceutical Indonesia. Mbak Luli, Ya. udah sabar Halo. nunggu ya. Mbak Luli, nah Ya. ini pengen langsung ke Mbak Luli nih, udah nggak sabar juga pengen tahu lebih lanjut soal terapi panas atau terapi dingin ini sendiri. Apa yang dimaksud dengan produk counterpain dulu deh? Kita pengen tahu dulu nih Oke. sama produk counterpain ini yang udah sering banget ada genggaman. Kalau cerah dikit pasti ingatnya counterpain. Paul beliin counterpain dulu dong gitu. Oke, pecinta Venus. Jadi counterpain itu memang produk pereda nyeri otot dan sendi ya gitu. Jadi memang merupakan suatu brand yang sudah 50 tahun dipercaya dan 50 tahun diproduksi Mbak oleh Luli? betul 50 tahun gitu Wah, ya. Cukup lama ya cukup gitu ya. lama gitu. Berarti Dan seumuran ayah diproduksi saya lah ya. Pantesan ayah saya iya sering ya. pakai, ternyata emang udah selama Udah itu gitu. lama. Betul, memang sudah 50 tahun dipercaya yang memang diproduksi oleh PT Taisho Pharmaceutical Indonesia gitu Mas Zaki. Iya. Tapi yang kita lihat di pasaran itu kan banyak banget ya, Mbak Luli ya, jenisnya counterpain ini ya. Apa sih yang membedakan satu sama lain, Mbak Luli? Oke, jadi memang rangkaian produk counterpain ini memiliki fungsi yang beragam ya. Jadi tergantung pada gejala yang dirasakan. Jadi counterpain yang ada di pasaran tuh mungkin kalau Mas Zaki atau pecinta Venus lihat nih, Ya, ini mungkin yang udah biasa ya. ini yang Mas sering Zaki banget biasanya dibeli. sering banget. Nah, mungkin ayahnya Mas Zaki pakainya ini nih mungkin nih ya. Nah, ini namanya counterpain krim atau counterpain merah gitu ya. Oh, ini Kenapa merah. merah? Karena dia ada garis merahnya nih di sini nih gitu ya. Ya. Nah, ini untuk meredakan nyeri otot sehari-hari. Nah, ini yang hangat Oke. meresap tahan lama. Jadi untuk apa fungsinya? Ini kalau tegang otot atau kram otot gitu ya. Nah, ini terapi panas yang tadi Dokter Dini sampaikan. Berarti yang Jadi ini termasuk untuk terapi panas. betul. Jadi ini Counterpain krim. counterpain krim atau Oke. counterpain merah, terapi panas. Nah, ini untuk yang tadi Mas Adiansa sempat utarakan ya, Iya. kelelahan otot. Jadi kalau misalnya kelelahan otot, pakai nih yang counterpain yang krim, yang panas gitu. Kalau misalnya tegang otot atau misalnya pasti latihan futsal lumayan cukup berat ya gitu. Mungkin terjadi kram gitu sesudah kita latihan larinya gitu misalnya. Nah, itu pakai yang counterpain krim atau counterpain merah ini untuk sensasi panasnya atau terapi panas. Nah, yang satu lagi nih Mas Zaki, nah ini nih
Ini yang counterpane cool. Nah, ini yang biru. Kita suka bilangnya counterpane biru. Ini ada garis birunya. Bahkan gelnya pun berwarna biru. Iya, iya, Unik betul, ya betul, gitu. betul. Nah, jadi ini adalah untuk sensasi sejuk. Tadi Dokter Dini sampaikan terapi dingin ya, sensasi dingin gitu. Nah, untuk meringankan rasa sakit, keseleo, memar, ataupun nyeri otot karena olahraga. Jadi kalau keseleo, terkilir nih pakai yang terapi dingin Oke. gitu. Iya, iya, Dokter Dini iya. sampai sampaikan kalau misalnya terapi dingin bisa dengan kompres es misalnya Mm-mm. gitu ya. Tapi kan agak mungkin Aduh, kurang praktis. Oh, harus cari cari dulu es nih batu es dulu ya. batunya, Nggak, kainnya gitu bener-bener. ya, agak agak rempong gitu ya. Rempong ya. Iya, 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 iya. Nah, biar praktis bisa pakai counterpane cool Selalu gitu. sedia counterpane cool. Counterpane cool. Tadi Mas Mm-mm. Adiansa juga bilang nih Mm-mm. sempat ada pengalaman lutut atau ankle terkilir ya, Mm-mm. sendi Mm-mm. terkilir gitu. Nah, itu bisa pakai counterpane cool. Tentunya juga nanti kalau misalnya memang ada lebih kan ada tingkatannya ya, semakin parah Mm-mm. ya, ada baiknya memang ke fisioterapi gitu. Dan Oke. jangan lupa nih baca aturan pakai dan perhatian sesuai dengan yang ada di kemasan Oke, selalu ingat gitu. baca aturan pakainya Hmm, gitu ya. Tadi hmm, dokter Dini juga udah jelasin bedanya cedera ringan dan cedera berat penanganannya hmm, hmm, terapi panas, terapi dingin. Udah dibantu dijelaskan juga sama Mbak Luli ya tentang hmm, counter pen panas dan counter pen cool yang punya hmm, fungsi dan khasnya masing-masing gitu loh. Tapi ya, Mbak Luli bantu jelasin lagi dong, kapan nih direkomendasikan untuk hmm, memakai counter pen pada setiap variannya? Ada nggak untuk oke, misalnya range usianya atau mungkin ya. jenis cederanya yang lebih detailnya seperti apa? Mm-mm. Jadi kalau untuk yang dewasa ya usia produktif kayak misalnya para pekerja kantoran gitu ya, Mm-mm. kayak pecinta Venus ini nih ibu rumah tangga misalnya pekerja lapangan atau bahkan kayak Mas Zaki nih penyiar mungkin kayak dari jam sekian sampai Tegak jam sekian leher gitu, siaran, benar-benar siaran 4 kemudian apa jam. back pain gitu Iya, ya, iya. lehernya pegel gitu. Nah ini kalau mengalami nyeri otot sehari-hari bisa gunakan counterpane cream atau Mm-mm. counterpane merah yang sensasi panas. Nah, Mm-mm. kapan pakai counterpane cool? Nah, ini bisa direkomendasikan gunakan counterpane cool yang sensasinya sejuk. Ini kalau misalnya rasa sakitnya seperti kayak keseleo, Mm-mm. terkilir, biasanya nyeri otot karena olahraga nih yang sport enthusiast nih kayak Mas Ardiansah nih contohnya Ya. atau nanti teman-teman yang lain kan siapa tahu nih pecinta Venus banyak juga nih sport enthusiast ya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi jangan lupa sedia dua dong Mm-mm, counterpane betul. cream sama counterpane cool karena memang ternyata beda counterpane beda manfaatnya Mm-mm. gitu. Beda counterpane, beda manfaatnya. Ih, pas Hmm, banget ya. hmm, Harus punya selalu stok berarti counterpane cream sama hmm, hmm, counterpane coolnya. Tapi Mbak Luli ini yang saya sering punya itu yang ukuran kecil yang 5 miligram hmm, ya. hmm, 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 Itu betul 5 ada gram. varian lain lagi nggak sih? Soalnya kalau yang kecil tuh takutnya cepet habis. Iya, Pengen ngestok gitu betul. buat nge-gym atau kalau lagi Iya. futsal gitu. Ada berapa banyak Hmm, sih hmm. variannya counterpane ini Mbak Luli? Ya, jadi memang range-nya cukup jauh ya. Jadi ukurannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ada yang 5 gram sampai 120 gram. Jadi ada 5, 15, 30, 60, 120 gram. Jadi bisa disesuaikan dengan kegunaan kita gitu. Kadang memang yang 5 gram tuh kayak misalnya nih kita travel gitu ya, Ya. traveling. Wah, mau eksplor kota Makassar nih gitu. Mm-mm, mm-mm, Kemana-mana. Mungkin capek sedia yang 5 gram gitu. Nah, mm-mm, kalau yang 120 gram memang biasa kita stok nih, Mas mm-mm. Zaki. Biasanya kalau keluarga gitu ya, daripada beli kecil-kecil mending beli yang besar sekalian. Bisa buat Ya. sekeluarga kayak Betul. gitu. Jadi bisa buat family pack istilahnya ya. Hmm, Buat suami, istri, betul. anak gitu kan Hmm, untuk hmm, hmm, kebutuhan hmm. sehari-hari. Ini bisa didapetin di mana aja sih Mbak Luli? Oh, ini memang bisa didapatkan di apotek, toko obat terdekat gitu Mm-mm. ya, atau misalnya kayak Indomaret, Alfamart gitu, Ya, itu bisa. minimarket juga banyak ya. Kemarin saya Hmm, belinya di hmm. minimarket juga dapat kok ya. Iya, betul. Nah, kalau ada yang pengen tanya-tanya nih lebih detail Hmm, lagi ya, apakah counterpane ini punya layanan konsumen Mbak Luli? ya, punya kita. Jadi bisa telepon ke 021 397 06 720. Mm-mm.
atau bisa juga email ke PV Center atau tulisannya PV Center ya @ma.taiso.co.id. Oke, bisa langsung ke Mm-mm. pvcenter@ma.taiso.co.id. .id. Iya. Oke ya. Terakhir nih sebelum kita closing dan pamit ke pencinta Venus, saya mau dengar dulu nih dari Ibu Dokter boleh? Ibu Dokter Dini. Iya. Ibu Dokter, ini terakhir apa nih pesan atau tips sehat untuk pencinta Venus yang mau disampaikan kali ini? Biar tetap sehat dan terhindar dari cedera. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau Hmm. kita melakukan olahraga, maka lakukan olahraga itu secara BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Ini harus diingat nih, Kalau BBTT, baik, mm-mm, benar, terukur dan terukur, teratur. ya, Nah, udah hafal dan ya. udah hafal ya, Mas Oke, Yakin juga udah ya, hafal ya. siap. Nah, kemudian kalau kita kena cedera akut, Mm-mm, jangan lupa prinsip no harm, no mm-mm. hit, no alcohol, no running, no massage. No arm, Tapi oke. berikan Mm-mm, mm-mm. dengan terapi RICE, rest, ice, compressions, dan elevations. Nah, karena beda cedera, beda juga penanganannya. Gitu, Oke. Mas Zaki. Terima kasih Ibu Dokter. Terima Nih kasih Putu juga. Ardini Kartasasmita selaku praktisi kesehatan dari Medical Manager PT Taisho Pharmaceutical Indonesia. Sehat-sehat Ibu Dokter, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sehat-sehat juga. Ya. Sekarang ke Mas Ardiansyah. Nih apa pesan yang mau disampaikan untuk pencinta Venus nih? Based dari pengalaman mungkin biar tetap sehat dan Oh terhindar dari cedera, Mas Ardiansyah. iya Mas, kalau saya khususnya teman-teman di luar sana yang atlet futsal, kalau olahraga seberat apapun sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi Nah, jangan lupa kayak istirahatnya, pola makannya dijaga, mm-mm, dan recovery ototnya juga diperhatikan. Terus yang lebih penting juga kayak proteinnya juga dicukupkan. mm-mm. Sebesar apapun latihannya, kalau nutrisi sama protein sama istirahat terpenuhi, saya rasa nggak ada masalah sih Mas. Mm-mm. Sama saya sendiri yang jalani juga latihan setiap hari, tapi nutrisi sama protein sama istirahat cukup, alhamdulillah sampai sekarang jarang, ya maksudnya jarang terhindar, jarang kena cedera juga Mas. Karena kan banyak yang kena cedera karena di latihan, karena kurangnya istirahat, nggak bagusnya pola makan, Mm-mm. kurangnya protein, jadi kena cederanya di latihan aja. Padahal karena kurangnya istirahat, kurangnya protein dan nutrisi, bisa kena cedera dengan sendirinya gitu Mas. Oke, wah manfaat sekali Iya. ya. Semoga terus menginspirasi Mas Ardiansyahnya untuk anak muda Amin Mas. Indonesia, ya kan, khususnya Amin, warga amin. Makassar pencinta Venus biar tetap sehat dan terhindar Amin. cedera juga. Mas Ardiansyah, thank Amin. you. Sampai ketemu di lapangan ya. Sama-sama Mas. Siap. Terakhir Mbak Luli Berliana, Ya. saya mau dengar juga nih untuk Mbak Luli sendiri dari Product Manager Counterpaint PT Taisho Indonesia. Apa nih pesan yang mau disampaikan untuk pencinta Venus semua di kali ini? Oke, pecinta Venus, Mas Zaki, Mas Ardiansah ya. Jadi kalau tadi Dokter Dini sampaikan kalau beda cedera jangan lupa ya beda penanganannya. Ya. Nah, counterpain pun juga gitu. Jadi kalau counterpain beda counterpain memang beda manfaatnya gitu. Jadi jangan lupa kalau counterpain krim atau counterpain merah yang sensasi panas itu buat tegang otot atau kram otot atau yang tadi kelelahan otot gitu ya, Ya. pegel. Nah, kalau yang counterpain cool atau yang counterpain biru ini sensasinya sejuk. Ini adalah untuk kalau kita keseleo atau terkilir gitu. Jadi jangan lupa nih beda counterpain beda manfaatnya gitu. Setuju. Beda counterpaint, beda manfaatnya, tapi meski begitu harus selalu sedia dan ngestok counterpaint krim dan counterpaint coolnya ya. Terima kasih Mbak Luli. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua narasumber kita di talk show kali ini bersama Counterpaint dengan tema terapi panas atau terapi dingin pada cedera olahraga. Salam sehat semuanya ya, tetap produktif, jangan takut untuk berolahraga karena sekarang Counterpaint punya 2 varian yang selalu bisa menangani setiap cedera kita, Counterpaint Cream atau Counterpaint Merah dan Counterpaint Cool ya. Terima kasih untuk pencinta Venus yang sudah bergabung di talk show kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat semuanya dan selamat siang, bye-bye. Terima kasih untuk narasumber kita semua untuk sudah bergabung di talk show kali ini ya. Saya juga mau menyapa untuk Mas Pindo, Mas Rima, Mbak Rima apa Mas Rima?
Terus juga Mas Ardiansa thank you, Ibu Dokter juga terima kasih, Mas Royan thank you juga, dan pastinya untuk Mbak Lilu juga terima kasih ya. Oke, thank you. Oke, Makasih. sama, sampai ketemu Terima lagi di lain kasih. kesempatan. Terima kasih, Ya, Mas, thank untuk kita you. semua ya. Ya.